Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, setiap hari kita harus menguji hati kita di hadapan Tuhan. Kalau perlu kita izinkan Tuhan menyelidikin sampai ke kedalaman batin kita. Sesungguhnya apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan itu benar di hadapan Tuhan apa tidak. Kalau kita mau memberi hidup kita ini sepenuhnya kepada Tuhan, kita akan izinkan Tuhan mengkoreksi sampai ke kedalaman batin kita. Kita harus kenali diri kita ini sebenarnya siapa di hadapan Tuhan. Kita nggak bisa jadi orang Kristen yang nipu Tuhan, nipu orang lain, dan nipu diri kita sendiri. Kita harus menjadi orang yang transparan di hadapan Tuhan. Kita pun juga harus menguji apapun yang kita dengar, apapun yang kita baca, apapun yang kita katakan, sungguh berkenan di hadapan Tuhan apa tidak. Kalau kita ini sembarangan dan sembrono, kita menjadi orang Kristen yang ceroboh, mau kita sendiri, jalan dengan pikiran kita sendiri, pikiran kita ngawur, sikap kita ngawur, kita merasa benar menurut cara pandang kita sendiri. Apalagi kita dengar perkataan orang yang gak sesuai kebenaran firman Tuhan. Mereka yang gak kenal Tuhan, mereka gak hidup dengan firman Tuhan, tapi memberikan nasihat. Ujung dari nasihatnya akan membuat kita ini ngawur loh. Keputusan yang kita ambil, kita akan ngawur. Kalau kita ini dengar nasihat dari orang-orang yang gak kenal Tuhan, kita dengar nasihat dari orang-orang yang gak ngerti kebenaran firman Tuhan, nanti nasihat itu kita terima, kita ambil keputusan, dan keputusan yang kita ambil itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ujungnya kita malah berdosa di hadapan Tuhan. Banyak orang dengerin nasihat dari orang lain, dan orang lain itu dianggap dituakan. Atau mungkin nasihat dari orang yang kita anggap kita hormatin, dan ternyata nasihatnya kalau nggak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, toh ujungnya kita akan jauh dari kasih karunia Tuhan. Jadi segala sesuatu yang kita dengar, dari segala sesuatu yang kita baca, yang kita renungkan, itu harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau hidup kita nggak saring dari semua yang kita dengarkan, dari semua yang kita baca, semua yang kita renungkan, tidak kita saring, kita nggak peka, ujungnya kita akan menjadi manusia duniawi loh. Kelihatannya memiliki aktivitas agamawi, tetapi hatinya jauh dengan Tuhan. Terlihat dari apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, dan apa yang kita putuskan. Semuanya akan mencerminkan sesungguhnya siapa kita ini, manusia daging atau manusia rohani. Kalau kita mau ikut Tuhan sungguh-sungguh, segala sesuatu yang kita putuskan, yang kita lakukan, yang kita perbuat harus seperti apa yang Tuhan mau, bukan mau kita sendiri. Buktinya apa? Hidup kita semakin hari semakin berubah ke arah Yesus Kristus Tuhan. Karakter, sikap, dan kelakuan kita tentunya berubah. Tapi kalau semakin hari kelakuan kita semakin egois, keras kepala, emosi, menangnya sendiri, tidak mau ngampuni, penuh dengan kecewaan, penuh dengan luka batin, itu bukti bahwa kita masih hidup di dalam daging. Hidup kita masih dipenuhi dengan hal duniawi. Perlu banyak hal yang harus diperbarui dan diubah di dalam Tuhan. Kita harus belajar setiap hari, mengkoreksi sampai ke kedalaman batin kita ini. Sesungguhnya yang kita kerjakan, yang kita lakukan, yang kita perbuat ini berkenan di hadapan Tuhan apa tidak. Kalau kita jalan mau kita sendiri, nanti kita akan sesat. Awalnya murni tapi ujungnya nanti kedagingan. Kita itu bisa hari awal dari hidup kita ini menjadi sangat rohani dan cinta Tuhan. Tapi karena nggak ngerti kebenaran, nggak berjalan dalam kemurnian hati, kita nggak izinkan Tuhan mengkoreksi sampai ke kedalaman batin kita, di tengah jalan kita bisa melenceng, hati kita melintir. Karena pada dasarnya hati manusia itu jahat. Makanya perlu diperbaharui setiap hari dengan firman Tuhan. Kalau Alkitab ngomong tentang hati, itu bisa berbicara dengan manusia rohmu, bisa berbicara tentang jiwamu. Apa yang kamu pikir, apa yang kamu rasa, dan apa yang kamu mau. Itu yang harus diperbaharui yang jiwa ini. Di bagian jiwa ini yang kita harus setiap hari perbarui dengan firman Tuhan. Kita selaraskan dengan firman Tuhan. Pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita, kemauan kita, kehendak kita ini harus takluk kepada firman Tuhan. Apa yang kita dengar, apa yang kita pelajari akan mempengaruhi. Kemana kita bergaul, kemana kita berteman, akan mempengaruhi keputusan hidup kita. Kita dengerin siapa? Kalau kita dengerin orang yang murni hatinya, hamba Tuhan yang murni hatinya, yang benar dengan Tuhan, hidupmu semakin hari semakin dibawa dekat dengan Tuhan. Tapi kalau kau dengerin hamba Tuhan yang gak murni hatinya, ada apa hamba Tuhan yang murni hatinya? Banyak, yang murni juga banyak. Makanya kita mesti peka. Makanya di 1 Yohanes pasal yang keempat ayat pertama tuh ngomong begini. Saudara-saudaraku yang kekasih, jangan percayakan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu. Diuji dulu. Ini roh dari Tuhan atau roh antikristus?
Ini dari roh jahat. Kalau dari roh jahat itu mudah sekali kita membedakan. Tapi kalau roh itu dari dunia atau roh antikristus, kita akan tipis sekali bedanya. Kita mesti harus peka. Ini benar dari Tuhan apa tidak? Kita harus tahu persis nih. Kalau tidak, kita nanti akan banyak disesatkan. Karena saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percayakan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Ternyata banyak nabi palsu. Loh, nabi palsu itu dulunya itu nabi yang murni loh hatinya dengan Tuhan. Dulunya murni melayani Tuhan, cintakan Tuhan, ngomong kebenaran. Khotbahnya benar-benar hanya untuk Tuhan. Di tengah perjalanan, karena motivasi hatinya melenceng, jadi nabi yang ngawur. Contohnya Bileam. Bileam itu nabi yang murni, yang tulus melayani Tuhan. Nubuatannya itu tepat tokcer, kata orang Jawa. Benar-benar cespleng, manjur, dan terbukti nubuatannya. Tetapi di tengah jalan, hatinya melintir dengan uang, dengan materialistis, dengan harta duniawi, itu melintir. Loh, hati kita awalnya bisa murni dengan Tuhan, tapi di tengah jalan, karena tekanan, himpitan, persoalan, segala macam, dan ujungnya kita ngawur, kita bisa jadi sesat di hadapan Tuhan. Kita meski peka, bener ngecek sampai ke kedalaman batin kita setiap hari, bener enggak ini? Kita dengar hamba Tuhan pun juga murni. Kalau hamba Tuhan hanya menyeret kepada cinta akan uang dan materialistis, dan hidup dengan keagamawian, jauh lebih baik jangan didengerin. Dengerin hamba Tuhan yang murni memberitakan penginjil kebenaran, yang membawa kita semakin hari semakin diubahkan menjadi serupa dengan Kristus. Nabi palsu ini dulunya nabi yang benar. Di tengah jalan biasanya dengan tipu daya dunia dan keinginan daging, keinginan mata dan hawa nafsu yang mengendalikan, hatinya melintir di tengah jalan. Sehingga banyak yang tersesat. Orang-orang yang dulunya pelayanannya urapi luar biasa, tapi di tengah jalan tertipu dengan tipu daya duniawi. Bisa dengan cinta akan uang, bisa dengan percabulan dan hawa nafsu dan segala macam. Di dalamnya akhirnya di tengah jalan melenceng. Atau orang itu yang merasa dipakai Tuhan, diurapin Tuhan, dipakai Tuhan luar biasa, peka dengan Tuhan. Jadi segala sesuatu merasa dia hebat, merasa mampu. Di tengah jalan bisa melintir. Saya perhatikan ada orang-orang yang pelayanannya di tengah jalan itu melenceng. Karena apa? Mereka merasa dipakai Tuhan. Awalnya sih benar, awalnya sih murni, dengar suara Tuhan, dapat pernyataan Tuhan. Tapi di tengah jalan, daging yang mengendalikan, tanpa dimatikan, tanpa disalibkan, daging yang ngontrol dan mengendalikan, akhirnya daging perbuatannya. Ujungnya bisa ngawur dan sesat. Kita meski peka untuk seperti itu. Bapak Ibu bisa awali dengan perkara rohani, pelayanan rohani yang hebat, luar biasa. Cinta akan Tuhan, cinta mulanya meledak, luar biasa. Mengasihi Tuhan luar biasa, komitmen hidup benar. Tapi kalau engkau nggak tahu kebenaran, nggak hidup dalam kebenaran, nggak belajar pikul salib sangkal diri, nggak masuk dalam hadirat Tuhan setiap hari untuk dibersihkan, dimurnikan yang di dalam batinmu, lama-lama ujung hidup menjadi orang yang dagingan dan sesat, ngawur, palsu kekristenanmu, kehidupanmu palsu. Makanya proses perjalanan, pertobatan itu setiap hari. Kita perlu datang kepada Tuhan, minta Tuhan selidikin sampai ke kedalaman batin kita. Bener enggak ucapanku Tuhan? Bener enggak Tuhan tindakanku ini? Bener enggak Tuhan menyenangkan hatimu? Semua yang aku kerjakan, apa yang aku lakukan, hanya pusatnya pada diriku sendiri atau punya pusatnya pada Engkau? Ini loh yang setiap hari kita perlu bereskan di hadapan Tuhan. Ini loh yang perlu kita pikul salib sangkal diri, kita serahkan kepada Tuhan. Bener enggak ini bener-bener semua tindakanku ini berkenan di hadapanmu? Kalau enggak bener ya bertobat hari ini, balik kepada Tuhan. Di Mazmur 26 ayat yang kedua, perhatikan baik-baik ini. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikin batinku dan hatiku. Suruh menyelidiki sampai kedalaman batin dan hatiku. Suruh ngetes, bener enggak sih Tuhan apa yang ku kerjakan? Bener enggak sih Tuhan yang aku lakukan selama ini? Jangan-jangan aku ini menjadi orang Kristen yang nipu. Kelihatannya aku bisa datang ke gereja, kelihatan aku nyembah Tuhan, kelihatannya aku nangis dan mengasihi Tuhan, tetapi ternyata praktek hidupku tuh ngawur dan sembarangan. Tuhan, kalau sampai
benar-benar aku didapati nggak benar di hadapan-Mu. Tuhan, uji aku, murnikan aku. Selidikin sampai kedalaman batinku. Murnikan Tuhan. Tiap hari kita harus minta sama Tuhan. Enak nggak, Pak? Nggak enak. Orang dimurnikan Tuhan tuh nggak enak. Emas ketika dimurnikan, dia harus dipanasin pada titik tertentu. Sampai unsur yang lain, tembaga, seng, besinya lenyap, menguap. Dan tetap jadi emas yang murni. Nggak enak. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu. Dan aku hidup dalam kebenaranmu. Aku tidak duduk dengan penipu dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang berbuat jahat. Dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Aku membasuh tanganku tanda tidak bersalah. Lalu aku melilingi mezbahmu ya Tuhan. Tiap hari datang kepada Tuhan. Minta dimurnikan, disucikan sampai ke kedalaman batin kita nih. Makanya setiap hari perlu datang Bapak Ibu nyembah Tuhan. Di kamar doamu sendiri. Datang kepada Tuhan, miliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Kenali Tuhan lewat doa dan penyembahan di kamar doamu. Makanya saya nggak habis pikir orang yang nggak pernah berdoa tapi rajin ibadah, nggak pernah nyembah Tuhan tapi melakukan aktivitas agamawi. Kamu itu munafik. Kamu bisa menjadi orang Kristen yang munafik. Kamu bisa menipu orang lain dengan pelayanan yang kelihatan rohani tapi kamu nggak memiliki hubungan dengan Tuhan. Kalau kita tidak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, kehidupan kita itu hampa dan kosong. Nggak memiliki daya, nggak memiliki otoritas, nggak memiliki kuasa. Makanya setiap orang yang rajin mendengarkan apa yang saya sampaikan, harus beri waktumu. Minimal sejam, 2 jam. Di kaki Tuhan, dengerin Tuhan ngomong. Jangan engkau sekedar berdoa, minta ini, minta itu. Kebutuhan hawa nafsu dipenuhi dengan doa, dengan ucapan, permohonan. Sesekali kamu bisa merenungkan kebaikan Tuhan dan diam dalam hadirat Tuhan. Nah, waktu kamu diam, kamu perlu pikul salib sangkal diri, kamu perlu mematikan semua keinginan hawa nafsumu, menaklukkannya kepada Kristus. Itu loh proses kematian daging. Waktu kita menaklukkan pikiran kita kepada Kristus. Bapak Ibu, setiap orang harus memiliki hubungan, kedekatan dengan Tuhan, kedalaman dengan Tuhan. Waktu kita datang kepada Tuhan setiap hari, Tuhan akan koreksi. Tuhan akan murnikan. Saya sudah ngomong berkali-kali ini, tapi saya terus ulang-ulang biar Bapak Ibu jadi rema dalam kehidupan Bapak Ibu. Kita harus setiap hari datang kepada Tuhan. Minta Tuhan selidikin sampai kedalaman batin kita. Benar nggak Tuhan selama ini tindakanku, ucapanku, perbuatanku, karakterku ini udah menyenangkan Kau atau tidak? Atau aku hanya pusat pada aku, diriku, dan kebutuhanku, kemauanku, kehendakku saja Tuhan? Atau benar aku menjadi orang Kristen yang benar-benar berubah seperti yang Kau mau? Tapi kalau hari ini kita masih fokus pada diri kita sendiri, pentingin kebutuhanku, masa depanku, egoku, amarahku, semua yang aku, diriku dan saya, perlu datang kepada Tuhan untuk minta diselidiki dan dimurnikan hati kita sampai ke kedalaman batin kita yang terdalam. Hidup kita harus benar di hadapan Tuhan. Kita harus tahu, kita kenalin diri kita sendiri itu di hadapan Tuhan itu apa. Kalau tidak, kita akan menjadi orang yang merasa benar, merasa hebat, merasa bisa, merasa kudus, merasa suci. Padahal kita itu bejat sekali di hadapan Tuhan. Kita jalan mau kita sendiri, kita hidup mau kita sendiri, kita maunya sendiri, ngikutin apa yang kita mau. Dan kita pikir kita sudah menjadi orang Kristen yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita didapati menjadi orang yang seperti itu, kita ini sebenarnya menjadi orang yang jahat di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Kita harus menyerahkan sepenuhnya hidup kita ini di hadapan Tuhan. Kita harus menyerahkan kemauan, kehendak, ego kita ini di hadapan Tuhan. Benar-benar di hadapan Tuhan. Sekarang buka di Mazmur 139 ayat yang ke-23. Selidiki aku ya Allah. Suruh selidikin itu. Kita itu kenapa sih perlu saat teduh? Kenapa kita perlu doa di hadapan Tuhan, berserah di hadapan Tuhan? Kita minta diselidikin sampai kedalaman batin kita. Makanya saya percaya kalau seorang itu dekat dengan Tuhan, memiliki hubungan dengan Tuhan, hidupnya pasti berubah. Karakternya berubah, kelakuannya berubah, sikapnya berubah. Pasti memiliki karakter ilahi. Kalau orang ngaku dekat dengan Tuhan, nyembah Tuhan, melayani Tuhan, hidup bergaul dengan Tuhan, tapi karakternya busuk, sikapnya jahat, kelakuannya najis, kekasarnya bukan main, munafik dan jahat di hadapan Tuhan. Nah, habis pikir saya,
Lo dekat dengan Tuhan kok kelakuannya sama seperti itu. Itu hanya munafik, hanya kamuflase, nutupi dirinya sendiri biar kelihatan rohani di hadapan orang, padahal jahat di hadapan Tuhan. Nah, kita mesti datang kepada Tuhan. Kalau kita datang kepada Tuhan kan Tuhan minta kita minta diselidikin sampai ke kedalaman batin kita. Kita tuh minta Tuhan selidikin loh sampai ke kedalaman batinku ya Tuhan. Kenalah hatiku, bener nggak hatiku ini? Motivasi hatiku selama ini tuh bener nggak? Waktu aku berdoa ini motivasi hatiku bener nggak sih Tuhan? Waktu aku melayani Engkau nih loh, motivasi hatiku tuh bener apa enggak Tuhan? Waktu aku menghadapi problem dan masalah ini, reaksiku tuh bener apa tidak Tuhan? Waktu aku menghadapi tekanan himpitan, reaksiku tuh bener apa tidak Tuhan? Waktu aku doain orang, besuk sama orang, deket sama orang, motivasiku tuh bener nggak Tuhan di hadapanmu? Tolong Tuhan selidiki, kenal hatiku sampai kedalaman batinku. Kalau Engkau dapatin yang busuk, yang jahat, yang jelek, cabut sampai ke akar-akarnya Tuhan. Lebih baik aku berurusan dengan Engkau waktu aku masih hidup daripada berurusan Engkau waktu aku mati nanti. Repot Tuhan. Kita tuh setiap hari harus minta seperti itu loh. Biar hati kita itu dibersihkan, dimurnikan. Semakin hari semakin dibawa berjalan dalam pusat kehendak Tuhan. Kalau tidak, kita akan menjadi manusia duniawi. Manusia daging, penuh emosi, penuh kemunafikan, penuh dengan ego, penuh dengan kepuasan hawa nafsu. Padahal hanya untuk memuaskan keinginan kita saja. Dan ujungnya kita pasti ditolak Tuhan. Buat apa? Bukankah hidup yang Tuhan percayakan, yang sisa yang masih dipercayakan hari ini harusnya kita pakai untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk berjalan setiap hari, berjalan berkenan di hadapan Tuhan, bukan untuk mau kita sendiri. Tuhan, kita harus izinkan mengenalin sampai kedalaman batin kita, bener apa tidak ini, hatiku ini bener apa enggak, lurus apa tidak nih Tuhan, hatiku nih. Saya percaya kalau setiap orang mengalami Tuhan dan berdoa sama Tuhan seperti itu, tiap hari hidupnya pasti diubahkan Tuhan, karakternya pasti berubah, motivasi hidupnya berubah, pasti menjadi manusia yang mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan, menomorsatukan Tuhan. Gak ada orang yang manusia daging, apalagi kalau hamba Tuhan setiap hari berdoa seperti itu, hidupmu pasti diurapin Tuhan. Memiliki kemurnian hati, fokusmu hanya untuk menyenangkan Tuhan, bukan untuk kepentingan ego dan hawa nafsumu, kepentingan materialistismu. Saya nggak habis pikir orang yang ngakunya cinta Tuhan, rajin berdoa, melayani Tuhan, pinter khotbah, fasih lidah, tapi mata duitannya materialistis, make orang lain untuk kepentingannya sendiri. Bahkan memanipulasi jemaat hanya untuk uang persembahan. Lu selama ini yang disembah siapa? Kalau kita didapatin seperti itu, kita tuh jahat lu di mata Tuhan. Karena kita nggak murni, hati kita nggak transparan di hadapan Tuhan. Izinkan Tuhan mengkoreksi sampai kedalaman batin kita. Tuhan, Roh Kudus biar koreksi. Kalau didapati yang busuk, izinkan Tuhan mencabut. Kalau perlu kita perlu diremukkan sampai seremuk-remuknya, biar didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Selidiki aku ya Allah, kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Pikiran kita seringkali malah berpikir yang ngawur dan sembarangan, nggak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Di Kolose dijelaskan, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas di mana Kristus ada. Dan kita harus menaklukkan pikiran kita ini. Yang sedap didengar patut dipuji disebut kebajikan. Itu Filipi 4 ayat yang ke-8. Tapi pada kenyataannya, saya temuin banyak orang Kristen pikirannya ngawur maunya sendiri. Merasa benar, merasa hebat, merasa kudus, merasa suci, sehingga bisa melakukan segala sesuatu semaunya sendiri. Bahkan memperlakukan orang lain itu jahat, kejam. Loh, kita ini sebenarnya siapa di hadapan Tuhan? Mbok yo sadar diri gitu loh. Kalau kita ini benar-benar mengikuti Tuhan dan mencintai Tuhan, harusnya hidup kita taruh sepenuhnya di tangan Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang bekerja dan Tuhan sendiri yang menyelidiki sampai ke batin kita. Orang kalau nggak menaruh pikirannya pada Kristus, pikirannya kan jadi orang Kristen yang ngawur sekali loh. Bener menurut cara pandangnya sendiri. Orang itu kalau menurut cara pandangnya sendiri menjadi orang yang keras kepala. Dinasihatin kayak apapun, udah merasa bener, sudah merasa suci, sudah merasa berkenan. Apalagi kalau itu hamba Tuhan, nggak dapat nasihat, nggak dapat teguran karena nggak ada orang yang berani negur, walah malah ngaco nanti ujungnya. Kalau kita ini jadi hamba Tuhan, kita harus hubungan kita dengan Tuhan itu harus beres, benar dulu di hadapan Tuhan. Kita setiap hari harus membangun hubungan dengan Tuhan. Biar Tuhan selidiki, kita minta Tuhan,
campur tangan dalam seluruh kehidupan kita yang di dalam batin kita ini. Biar didapatin Tuhan berkenan seperti yang Dia mau. Kalau hidup kita ini jalan mau kita sendiri, kita akan menjadi orang daging, kelihatannya melakukan perkara rohani, aktivitas rohani, tapi sebenarnya semua yang kita kerjakan, yang kita lakukan adalah perbuatan daging, yang dipenuhi dengan hawa nafsu dan keinginannya. Kalau itu kita didapatin seperti itu di hadapan Tuhan, kita nanti ditolak Tuhan, bukan menjadi hamba yang berkenan. Setiap hari kita harusnya mencerminkan kemuliaan Tuhan di muka bumi ini. Semakin hari kita bisa menaklukkan pikiran kita menyerahkan hati kita sepenuhnya di hadapan Tuhan, Tuhan semakin pakai hidup kita menjadi kepanjangan tangannya di muka bumi ini. Hidup kita akan memberi dampak tentunya. Ya coba cek saja selama ini. Apa benar yang kamu lakukan, yang kamu hidup itu sesuai dengan kehendak Tuhan apa tidak? Kan terlihat dari buahnya. Hidupmu seperti apa hari ini? Hidupmu akan membuktikan selama ini yang kamu lakukan itu benar di hadapan Tuhan apa tidak. Karaktermu mencerminkan. Kalau banyak orang tersandung dengan sikap dan perbuatanmu, dengan kata-katamu, berarti ada yang perlu berubah dan bertobat hari ini. Balik kepada Tuhan. Setiap hari saya minta Tuhan koreksi sampai kedalaman batin saya. Tuhan, hambamu ini kau harus kau dapatin berkenan di hadapanmu Tuhan. Kalau kau dapati hal busuk, cabut sampai ke akar-akarnya Tuhan. Aku izinkan engkau benar-benar meremukkan batinku sampai kedalaman, daripada nanti aku jadi batu sandungan, hidupku ngaco dan berantakan menyesatkan banyak orang. Lebih baik hari ini aku berurusan dengan Engkau. Setiap hari kita harusnya minta sama Tuhan itu seperti itu. Biar terus dimurnikan. Karena pada dasarnya daging kita ini susah ditaklukkan kalau nggak disalibkan. Daging ini susah takluk dan tunduk kepada kebenaran. Daging ini maunya mengikuti cara sistemnya dunia. Ngikutin hawa nafsu, ngikutin keinginannya, ngikutin kemauannya. Yang kelihatannya enak sementara, kelihatannya enak sesaat, tapi ujungnya mesatakan dan menghancurkan kita. Tuhan tidak mau itu. Makanya kita perlu datang kepada Tuhan, minta dikoreksi setiap hari sampai ke kedalaman batin kita yang terdalam. Bener nggak motivasiku selama ini? Bener nggak tindakanku dan ucapanku? Bener nggak pikiranku ini seperti yang Kau mau? Jadi kalau pikiran kita nggak minta diserahkan kepada Tuhan, kita nggak mengizinkan Tuhan mengenali pikiran kita dan mengarahkannya kepada Kristus, pikiran kita akan ngawur. Kita bisa jadi orang Kristen tapi kelakuan dan sikap kita persis seperti orang dunia. Bahkan seperti orang yang kenal Tuhan. Kristen KTP-nya, sikap dan perbuatan seperti orang dunia. Tidak heran banyak orang tersandung. Tidak heran banyak orang kepahitan dengan kelakuan dan sikapmu dan secara perbuatanmu. Kalau didapatin seperti itu, berubah dan bertobat balik kepada Tuhan. Tuhan mau pakai hidup kita untuk menjadi kepanjangan dan kemuliaannya. Kita harus mencerminkan kemuliaan Tuhan di muka bumi ini. Jadi terang bagi dunia. Mencerminkan Kristus, karakter ilahi yang harus memancar keluar dari kehidupan kita. Karakter ilahi itu tidak akan terpancar keluar sampai kita itu mati daging. Pikul salib sangkal diri. Itu loh, keinginan dagingmu, hawa nafsumu itu perlu disalibkan. Perlu dimatikan. Pikiran-pikiran yang kotor, pikiran yang najis, pikiran yang buruk, pikiran yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, pikiran yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, itu perlu dimatikan. Perlu dimatikan. Hatimu yang pahit, hatimu yang kotor, hatimu yang najis, hatimu yang nyimpan dendam dan kesalahan orang lain itu perlu disalibkan itu. Perlu dibuang semua kejahatan yang nempel di dalam batin kita. Kalau enggak, nanti Tuhan enggak akan bisa bekerja secara dahsyat dalam kehidupan kita. Hidup kita tidak akan mencerminkan kemuliaan Tuhan. Hidup kita menjadi orang Kristen yang ngawur, yang benernya sendiri, yang hebatnya sendiri, yang jalan maunya sendiri. Orang model kayak begini ya, susah ditegur, susah dinasihatin, susah dikasih tahu. Sudah tahu salah, jalan terus maunya sendiri. Tidak memiliki kepekaan dengan Tuhan. Orang yang tidak memiliki kepekaan dengan Tuhan, tidak memiliki kepekaan dengan dosa, adalah orang yang tidak memiliki hubungan dengan Tuhan. Ujung hidupmu akan binasa, kacau dan berantakan. Semua kekacauan yang terjadi dalam kehidupan kita karena kita ini jalan mau kita sendiri, bukan jalan maunya Tuhan. Karena kita ngikutin keinginan daging dan hawa nafsu kita sendiri. Dan itu kita perlu taklukkan pada pusat kehendak Tuhan. Harusnya setiap orang percaya melalui proses ini, hidupnya pasti diubahkan. Akan mencerminkan kemuliaan Tuhan. Hidupnya akan menyatakan keagungan dan kebesaran Tuhan. Bapak Ibu, yang di dalam batin kita ini, yang tahu kita dengan Tuhan,
Ini harus diberesin dahulu. Ini kita bisa tutup-tutupin secara manusia, tapi di dalam Tuhan tidak bisa ditutupin. Nanti toh akan manifestasi keluar lewat perbuatan, perkataan, dan tindakan kita. Nah, ini yang harus benar setiap hari. Makanya perlu kita minta Tuhan, Tuhan tolong selidiki aku ya Allah, dan kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong. Kita mesti minta sama Tuhan tuh kayak begitu. Tuhan, selama ini jalanku ini udah benar belum ya Tuhan? Kalau serong, tarik pada pusat kehendak-Mu. Kalau jalanku udah melenceng dan ngawur tidak sesuai kehendak-Mu, tarik Tuhan. Kalau perlu, seret seperti yang Kau mau. Tapi Tuhan tetap berikan kehendak bebas kita untuk kita bisa memilih. Memilih kehendak Tuhan, kehendak daging atau kehendak setan. Tetapi Tuhan kita itu Allah yang baik. Sekalipun Bileam itu udah sesat, udah ngawur, matanya udah dipenuhi dengan materialistis, dengan upah, dengan uang, tapi tetap Tuhan itu baik, peringatin loh. Sampai pakai keledainya ngomong. Tetapi kalau hatinya udah degil, hatinya itu materialistis, hatinya itu penuh dengan cinta akan uang, fokus pada upah yang materi, ya hati kita bisa materialistis banget. Kalau itu yang kita kejar, engkau jauh dari kasih karunia Tuhan. Engkau tidak akan mengejar perkenanan. Yang kamu kejar hanya kepuasan daging dan hawa nafsumu. Orang model kayak begitu, sekalipun jalannya serong tetap lurus. Ya kita setiap hari harus datang kepada Tuhan. Tuhan, ini selama aku nih berjalan bersama Engkau nih jadi orang Kristen nih, hidupku nih jalannya melenceng apa tidak Tuhan? Kalau melenceng, tuntun aku Tuhan di jalan yang kekal. Arahkan aku pada kebenaran. Nah Bapak Ibu, waktu dalam jalanmu melenceng untuk dituntun pada yang benar itu kan perlu diluruskan. Itu kan perlu proses itu. Itu kan gak enak tuh. Menyelaraskan pikiran, kemauan, dan kehendak kita pada pusat kehendak Tuhan. Nah itu loh yang perlu kita lakukan setiap hari di hadapan Tuhan. Minta dibersihkan, minta dikuduskan, minta disucikan, minta diselidiki. Hati kita transparan benar-benar di hadapan Tuhan. Kalau perlu diremukkan kekerasan yang di dalam kita ini, biar kita didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Bukan mau kita sendiri. Kalau kita jalan mau kita sendiri, kita akan menjadi orang yang egois, penuh hawa nafsu. Sombong, keras kepala. Benernya sendiri, hebatnya sendiri. Padahal kita jadi orang yang munafik dan jahat di hadapan Tuhan. Datang kepada Tuhan, minta Tuhan benar-benar murnikan hati kita. Sampai ke kedalaman batin kita. Kita minta Tuhan selidiki. Kita harus kenalin diri kita ini sebenarnya siapa di hadapan Tuhan. Jangan jadi orang Kristen yang nipu itu loh. Udah Kristen bertahun-tahun, rajin ke gereja, tapi kelakuannya kayak setan. Kelakuannya seperti orang dunia. Persis seperti orang dunia. Mulutnya jahat, mulutnya kotor, mulutnya tajam. Bukan ngomongin kebenaran firman Tuhan, tapi kata-katanya jahat dan menyakitin orang lain. Bagaimana mungkin hidupmu dipakai Tuhan? Dipakai setan yang ada. Sampai kamu datang kepada Tuhan, minta diselidiki, minta dimurnikan, minta disucikan. Kedalaman batin kita di hadapan Tuhan. Baru Tuhan kerja. Tapi kalau engkau datang kepada Tuhan, masih tipu sana tipu sini. Dengan gayamu kelihatan rohani, tapi kamu gak mau minta berikan hatimu sepenuhnya kepada Tuhan ya. Tuhan gak akan ubah. Tuhan kita itu Tuhan yang gentle. Tuhan yang sopan. Tuhan tidak akan masuk sampai kita bukakan pintu loh. Tiap hari ketok pintu. Tiap hari dia ketok pintu. Ketok pintu. Sampai kita bukakan pintu. Kita izinkan dia masuk. Dia baru masuk. Kalau engkau gak buka pintu, dia juga akan masuk. Setan, kamu gak bukakan pintu, dia akan dobrak pintumu untuk masuk, berusaha masuk menguasai hidupmu. Sampai kita datang kepada Tuhan. Kita menyerah di hadapan Tuhan. Kita berserah penuh di hadapan Tuhan. Baru Tuhan akan pulihkan kita perlahan-lahan. Datang kepada Tuhan hari ini. Serahkan hatimu, pikiranmu, kemauanmu, kehendakmu. Semuanya dalam kehidupan kita serahkan di hadapan Tuhan. Minta diselidikin sampai kedalaman batin kita yang terdalam. Biar Tuhan ubahkan, terus bentuk proses. Bawa dalam pusat kehendak Tuhan, berjalan seperti yang Tuhan mau. Amin. Datang kepada Tuhan hari ini. Izinkan Tuhan mengkoreksi batinmu. Jangan jadi orang Kristen yang munafik. Jangan kamu menipu dirimu sendiri.
Jangan kamu menipu keluargamu, menipu anak-anakmu, menipu suamimu, menipu istrimu, menipu gembalamu, menipu jemaatmu. Bahkan kamu bisa menipu Tuhan dengan segala macam yang kelihatannya rohani, kegiatan agamawi, makan di gereja, pelayanan di gereja, tua di gereja, tapi kelakuanmu jahat, munafik, busuk, dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Serahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita perlu menyerahkan seluruhnya ke hadapan Tuhan, biar Tuhan terus semakin hari bawah. Hidup kita semakin menyerupai Yesus Kristus Tuhan. Karakter, sifat, perbuatan, kelakuan kita persis seperti Tuhan Yesus. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Kita akan menjadi representasi dari kerajaan Allah. Kita tinggal di bumi, tapi karakter kita memiliki karakter surgawi. Kita tinggal dengan orang-orang yang punya cara pikir seperti orang dunia, tapi kita memiliki cara pikir kerajaan Allah. Hidup kita pasti berbeda. Hidupmu pasti berbeda di tengah-tengah kehidupan yang ngawur dan berantakan. Kamu bisa ngambil keputusan yang benar, seperti kerajaan Allah mengambil keputusan. Kalau kamu setiap hari bergaul dengan Tuhan, menyerahkan hatimu, pikiranmu, perasaanmu kepada Tuhan. Kita bisa tinggal di dunia, kumpul dengan orang dunia, tapi kita nggak seperti orang dunia, tapi kita memiliki karakter kerajaan Allah. Kamu bisa ditempatkan di dalam dunia. Orang yang ngawur dan rusak seperti apapun juga, hidupmu jadi berkat bagi banyak orang. Hidupmu mempengaruhi banyak orang, ditarik kepada pusat kehendak hidup dalam Kristus, mencerminkan kemuliaan Tuhan. Amin. Saya berdoa Bapak Ibu, semakin hari semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Pikul salib, sangkal diri, mati daging. Matiin keinginan dagingmu dan taruh pada pusat kehendak Tuhan. Hidup kita jadi korban yang berkenan di hadapan Tuhan. Waktu sudah dimurnikan, disucikan, akhirnya jadi korban yang berbau harum di hadapan Tuhan. Bukan berbau amis, busuk dan najis di hadapan Tuhan. Tapi kita didapati menjadi orang yang berkenan, hamba yang berkenan, seperti yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Amin. Tutup Alkitabmu, tutup matamu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu, kami materaikan dengan darah Yesus. Terpatri, terpaat dalam loh batin kami, sampai kedalaman kehidupan kami yang terdalam. Hidup kami diubahkan, kami bisa melakukan kebenaran firman-Mu, sampai hati kami didapatin benar di hadapan-Mu. Tulus, murni, suci, dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dapatin kami terus menjadi hamba yang menyenangkan hati-Mu. Tuhan, kami menyerahkan hati kami, pikiran kami, roh, jiwa, dan tubuh kami jadi korban yang berkenan ya. Mulai hari ini kami berserah penuh. Kami berserah penuh. Kami berserah penuh. Kami taruh sepenuhnya ke dalam pusat kehendak-Mu. Tuhan, kami percaya bahwa hidup kami menjadi terang-Mu, menjadi terang kemuliaan Tuhan, dan mencerminkan kemuliaan Tuhan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Selidiki proses, bentuk, dan remukkan. Cabut semua kenajisan dan kekotoran yang masih tersisa dalam batin kami. Biar kami dapatin memiliki kemurnian batin yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang hamba mau berdoa untuk orang yang sakit. Taruh tangan kananmu di bagian yang sakit. Hamba mau berdoa oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus. Jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh. Hamba mau berdoa setiap orang yang mengalami pergumulan hidup, tantangan hidup. Tuhan berikan kemampuan dan kekuatan. Mereka berjalan sesuai dengan ketepatan ilahi. Tepat seperti yang Kau kehendaki, tepat seperti yang Kau maui. Terima kasih Tuhan, kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia, Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you.